Halo teman-teman, kembali lagi di Si Kontur, Siniar Kontur. Jadi pada episode kedua kali ini, Si Kontur akan mengangkat tema babak baru BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan sebuah organisasi intrakampus yang memiliki kedudukan tertinggi di kalangan mahasiswa. Sebagai organisasi yang memiliki kedudukan tertinggi, sudah tentu BEM mempunyai peranan penting di kalangan mahasiswa. BEM dapat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan roda pemerintahan sesuai dengan kampus asal BEM tersebut. Nah, namun kita tidak sendiri nih. Aku sedang bersama dengan Mas Amna. Mas Amna Toilah ini merupakan mantan Presiden BEMU tahun 2015. Nah, jadi di episode kali ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Amna mengenai apa sih BEMU itu. Oke, halo teman-teman. Sekarang ini kita sudah bersama Mas Amna Toilah. Jadi Mas Amna ini dulunya adalah Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015-2016. Nah, sekarang Mas Amna ini sedang merintis sebuah yayasan bernama Pencerah Institute. Dan bersama teman-teman teman-teman mantan aktivis yang sekarang sudah menjadi lawyer, Mas Amna sedang merintis juga sebagai mendirikan nama LBH Ampera. Oke, kita sapa Mas Amna. Halo Mas Amna. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini Mas? Alhamdulillah ini malam ini kurang fit, tapi khusus buat LPM Kontur saya sempatkan. Aduh, Masya Allah. Aduh, kesibukannya apa sekarang nih Mas? Ya, tadi saya lagi menggarap sebuah yayasan namanya Pencerah Institute, sama beberapa ada mencoba untuk memulai bisnis, sama ada lembaga bantuan hukum Ampera sama teman-teman lawyer yang dulunya basic aktivis gitu, khususnya di Oh, UMS. oh di UMS. Oh, oke, siap. Oke, jadi Jadi kalau ada teman-teman yang demo terus nanti ada persoalan hukum, santai aja, nanti kita dampingi. oke siap. Kita teman-teman kalau ada yang berurusan dengan aparat nih, bisa langsung aja ke LBH Ampera. Oke, malam hari ini kita akan bahas mengenai BEMU teman-teman. Di podcast si kontur malam hari ini kita mengangkat tema babak baru BEMU. Jadi setelah beberapa bulan ini kita digigirkan ya dengan kontroversial BEM Universitas di UMS, ada baiknya uh, kita berkenalan dulu sih dengan apa itu BEMU. Nah, Mas Amnan ini kan sebagai mantan Presiden BEMU ya Mas ya. Nah Iya. sebenarnya kita ini masih agak ngawang nih untuk masalah BEMU karena kan sosok BEMU di universitas kita Muhammad UMS itu kan baru terbentuk. Nah jadi teman-teman sekarang itu masih belum tahu sebenarnya BEMU itu apa gitu mas. Nah kenapa ada BEM fakultas, kenapa ada BEM universitas? Itu sih itu tuh kenapa gitu kok ada dua lembaga yang mempunyai wewenang. Coba bisa bisa nggak Mas menjelaskan? Mm-mm. Jadi kan saya tetap menghormati dan angkat topi dengan alumni-alumni ya, dengan senior-senior sebelum saya juga, bagaimana mereka membentuk sebuah sistem ya kan di kampus pada hal pada pada hal student government gitu, atau pemerintahan mahasiswa. Nah, di kampus UMS pada khususnya ya kan, yang tadi saya sampaikan bahwa tetap ada beberapa senior yang sebelum saya pun mereka sudah mengalami sistem ini. Nah, UMS itu memang salah satu kampus dengan sistem pemerintahan mahasiswa yang bagi saya itu sangat terstruktur. Yang pertama, karena kita memang miniatur sistem negara atau miniatur negara.
PMU, PMUMS pusat itu sebagai pemerintahan pusat. Sementara fakultas-fakultas itu sebagai wilayah-wilayah yang ada di dalam pusat itu sendiri. Makanya namanya gubernur, kan. Kalau PMU namanya presiden. Nah, kenapa namanya gubernur bukan ketua umum? Karena gubernur ini mempunyai daerah teritorial, ya kan, di sebuah wilayah masing-masing, kayak teknik, FEB, psikologi dan sebagainya. Sementara PMU sendiri harus presiden karena memang berkoordinasi mengayomi semuanya. Tapi di perjalanan sistem ini dan perjalanan dari pergerakan ini memang tidak mudah ya, karena sifatnya bukan instruksi tapi koordinatif antara BEMU sama fakultas. Maka harus ada kedekatan komunikasi, sama kedekatan emosional, sama kedekatan visi misi terkait antara BEMU sama BEM fakultas. Karena adanya BEMU itu adalah sebagai pegangan ketika fakultas mendapatkan sebuah persoalan, ya, dan dia butuh koordinasi dengan BEMU. Macam itu. Jadi di BEM UMS sendiri ini sangat unik kalau kita melihat dari BEM-BEM sekitar kampus yang lain, karena BEMU ini memang terstruktur dari BEMU sampai fakultas itu ada ranah koordinatif. Itu namanya yaitu student government dari BEMU ini adalah miniatur dari sebuah negara. Makanya namanya gubernur tiap fakultas dan presiden tingkat universitas. Ketika nanti fakultas ada persoalan dan tidak terselesaikan, harusnya fakultas itu dan siap untuk mengcover persoalan-persoalan yang ada di tiap fakultas. Tuh. Oke Mas, aku ada sedikit tertarik sama yang namanya study student government. Mari kita aku lemparkan dengan pertanyaan. Bentar, Wid. Tidak hanya fakultas ya, tapi juga UKMU. Dan UKMU juga menjadi pengayom atau BEMU sebagai pengayom dari UKMU juga. Gitu. Oke. Oh, jadi ada ranahnya juga ya untuk UKMU ya. Jadi semua organisasi yang ada di kampus, ya, yang terdiri dari BEM fakultas, DBM fakultas, terus UKM fakultas, UKM universitas, LPM, ya, itu semua tercover di BEMU. Memang sifatnya koordinatif. Tuh. Aku tanya pertanyaan paling mendasar nih Mas. Tadi masalah student government. Kan itu kan merupakan miniatur sebuah negara ya di dalam sebuah universitas gitu kita bilang. Sebuah miniatur negara yang digerakkan oleh mahasiswa. Ya. Yang seperti kita ketahui negara itu kan terlebih ya di Indonesia itu menganut negara demokrasi, res politika yang mana di dalamnya itu ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Untuk sebuah student government itu apakah memang harus ikut menjiplak sebuah negara yang asli atau gimana Mas? Kalau bahasanya bukan menjiplak ya, tapi kita sebagai rujukan di sebuah negara, khususnya mungkin di Indonesia kan gitu, ada trias politika, tidak menjiplak langsung. Kalau menjiplak langsung kan memang ada ranah instruksi ya dari pusat ke wilayah kan gitu. Tapi kalau di BEMU sendiri memang ranahnya koordinasi antara BEMU sama fakultas. Karena itu biar nanti teman-teman bisa lebih berdinamisasi lebih bagus kan antara pusat sama wilayah. Kalau menjiplak sih mungkin lebih tepatnya sebagai rujukan, karena memang kita ada MPM, Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa, ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selaku legislatif sama Badan Eksekutif Mahasiswa
selaku eksekutifnya gitu. Sorry ya nak, tak selingi batuk agak kurang fit saya. Oke, apa Mas? Tapi jelas Oke. ya, suara saya jelas ya. Oh, jelas. Iya. Jelas kok Mas. Ya. Masih bisa diedit. Oke, tadi ada peranan legislatif dan eksekutif. Nah, sebenarnya kedua lembaga ini memang harus ada atau bisa sebuah eksekutif itu berdiri tanpa harus ada lembaga legislatifnya, Mas. Itu bisa tidak atau tidak, Mas? Sebenarnya. Gini, itu semua kan harus dikembalikan ke aturan. Sementara di kampus kan sudah ada ADRT-nya. ADRT-nya berbicara seperti apa? Kalau pas kita dulu di BEMU itu memang mengharuskan itu di ADRT. Harus ada eksekutif, legislatif sebagai check and balance. Ketika nanti eksekutif bertindak seperti apa, ada apa namanya check and balance dari DPM. Begitupun sebaliknya. Itu diatur di ADRT. Tapi untuk sekarang saya kurang tahu karena kurang lebih sekitar 7 tahun ya saya sudah nggak di pemerintahan. Itu kan bisa nggak tahu ADRT-nya sekarang seperti apa. Tapi kita kalau menjawab pertanyaan semacam itu kita kembalikan lagi ke aturan. Aturannya berbicara seperti apa, ya kan? Nah itulah yang nanti harus dijalankan oleh teman-teman student government pusat sampai universitas. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kalau legal standingnya itu kan SK Menteri, di bawahnya ada Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Di bawahnya ada statuta UMS. Setiap kampus itu ada namanya Pedoman Perguruan Tinggi. Tapi karena kita di Muhammadiyah, makanya Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pedoman PTM. Di bawahnya itu ada namanya statuta UMS, statuta kampusnya. Setiap kampus ada itu, statuta untuk mengatur semua. Di bawahnya ada ADRT, ADRT apa namanya universitas. Di bawahnya ada ADRT fakultas. Di bawahnya ada ADRT UKM atau HMP. Maka kalau di teknik sendiri itu ADRT KM, keluarga mahasiswa, teknik sipil atau teknik kimia atau teknik apapun, bahkan LPM kontur pun itu tidak boleh menyalahi dari ADRT Kama teknik kan gitu. Nah, Kama teknik ini tidak boleh menyalahi aturan dari ADRT universitas. Ya, universitas. Jadi normalnya kayak gitu. Ya. Cuman kan saya nggak tahu sekarang apa namanya ADRT-nya seperti apa. Cuman kalau bisa dikatakan antara eksekutif sama legislatif harus ada karena itu check and balance harus ada kan itu karena legislatif mengawasi eksekutif begitu sebaliknya karena fungsinya check and balance gitu. Itu kalau kita bicara terkait dengan aturan maka kita itu kalau menjalankan apapun ya apa Widi itu harus mengikuti aturan yang sudah dibuat, harus diikuti dan harus dilihat kan gitu karena aturan itu kan dibuat oleh teman-teman untuk menjalankan roda organisasi untuk kedepannya. Nanti kalau bergerak tanpa ada landasan aturan atau ADRT kan repot dan fungsinya apa kalau ADRT memang tidak dipegang kan gitu. Gitu Widi. Oke, kita anggap masalah ini udah clear ya. Cuman kita masih abu-abu sama tugas dan wewenangnya BEM Universitas, Mas. Kan tadi ada garis koordinatif ya. Kalau aturannya bisa gimana ADRT-nya? Gimana, Mas? Kalau ADRT-nya bunyinya gimana? Sekarang ADRT yang sekarang ya? Bunyinya seperti apa? Kalau yang ada ADRT universitas ya, Mas. Kalau itu aku pun belum megang juga itu, Mas, ada ADRT-nya. Nah, harusnya terjawab di situ harusnya. Karena kan menjalankan apa namanya roda pemerintahan kan tetap harus ada aturannya gitu. Oke. Jadi kalau kamu ingin ngerti roda pemerintahan seperti apa, yang berbunyi di ADRT itu seperti apa, lah itulah yang harus dilaksanakan. Jadi semua tugas dan wewenang itu memang diatur benar-benar diatur ya di ADART itu ya. Harusnya gitu. Tugas dan fungsi BEM, tugas dan fungsi DPM, tugas dan fungsi MPM, tugas dan fungsi
apa namanya, hal-hal yang terkait dengan universitas itu harusnya diatur di ADRT universitas, termasuk di fakultas kan mesti ada kan, apa Iya. namanya, tugas dan wewenang dari DPM, BEM, fakultas kan itu tetap harus diatur. Kalau enggak nanti malah apa namanya, kurang kurang terarah. Tapi saya yakin itu setiap ADRT akan membahas itu, akan membahas terkait dengan tugas dan wewenang. Gitu, Witi. Oke. Eh, tapi untuk wewenangnya itu bisa sejauh mana sih Mas sebenarnya? Yang Mas ketahui atau mungkin waktu pemerintahan Mas Amna ini dulu wewenangnya dari BEM itu sejauh mana? Apakah Kalau kalau apa namanya, di ADRT saya dulu itu memang wewenang BEM-U itu berkoordinasi dengan fakultas, dan setiap persoalan fakultas atau universitas, fakultas itu berarti teman-teman Kama fakultas, dan universitas berarti teman-teman Kama universitas kayak UKMU, itu memang tercover ke BEM-U ketika mereka meminta koordinasi atau meminta bantuan ketika ada persoalan. Jadi BEM-U itu mengayomi seluruh organisasi mahasiswa yang ada di tingkat fakultas atau universitas. Tingkat fakultas ya Kama fakultas, dan juga Kama universitas kayak UKMU dan sebagainya, termasuk LPM. LPM itu juga sendiri apa namanya, Widi, LPM itu makanya kan yang di statuta itu kan BEM, DPM, apa namanya, MPM, UKM, HMP, dan LPM. LPM itu punya keistimewaan sebenarnya. Kayak saya ini BEM-U itu nggak bisa menginstruksi LPM karena pers itu dia harus punya independensi yang sangat kuat itu. Siapapun itu nggak boleh, harusnya kayak gitu. Bahkan tingkat rektorat pun itu harusnya nggak bisa mengintervensi LPM karena pers itu memang diatur ya, kode etik pers itu diatur betul, tidak boleh diintervensi, tetap harus independen ya kan. Siapapun orangnya, siapapun posisinya itu nggak boleh. Maka LPM itu sangat kuat dalam konteks independennya itu. Nah makanya kan BEM-U itu fungsinya adalah mengayomi seluruh organisasi mahasiswa yang ada di tingkat fakultas atau di tingkat universitas. Apapun itu. Tapi ranahnya ranah koordinasi, bukan ranah instruksi. Nah, apa? Nambah pengetahuan baru nih. Jadi kalian tuh tetap independen ya, sama Widi, dalam hal apapun harus sesuai dengan berita yang objektif, tidak diintervensi oleh siapapun, ya kan? Dan kalau bahasa anak-anak pers kan, perang itu tidak harus pakai senjata, tapi bisa pakai kata-kata sama pulpen kan, itu tulisan gitu. Itu yang harus kalian pegang dari yang LPM. Aku pun nggak berani loh mengintervensi LPM zaman dulu, karena saya menghargai LPM punya ranah independen sendiri. Mereka ya pers gitu. Contoh kamu kalau di tingkat negara ya, pers kan harusnya kan objektif kan, tidak harus memihak siapapun, tidak harus diintervensi oleh siapapun, harusnya gitu kan normalnya. Nah makanya kalian harus jadi pers yang objektif gitu. Berarti memang independensinya kuat ya. Ya keistimewaan gitu. Kuat banget tuh pers tuh, kode etiknya juga kuat banget pers itu. Bahkan dalam perang pun pers nggak boleh dilukai. Contoh perang ini kan, kamu pakai ID pers, kamu terlindungi di situ. Itu kalau ditembak kejahatan perang itu masuknya itu. Iya, dalam perang. Gitu. Oke, nah terus kan kita udah bahas tadi itu ada dasar-dasarnya, dasar dari BEM-U, ada statuta UNIF, ada RT dan lain-lain. Nah terus bagaimana sih sebuah lembaga eksekutif ini terbentuk? Apakah memang itu dibentuk oleh mahasiswanya langsung atau ada campur tangan dari
universitas, Mas? Kalau sesuai dengan ADRT kan memang ada proses pemilu, ya kan? Pemilu itu ya dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Jadi yang milih mahasiswa, yang dipilih mahasiswa, ya kan? Untuk mahasiswa juga. Harusnya tidak ada campur tangan dari apapun, karena namanya Kama UMS itu keluarga mahasiswa UMS, namanya keluarga mahasiswa itu kan berarti di dalamnya kan mahasiswa semua. Kalau kamu nanti lihat di ADRT itu harusnya ada bagian terkait dengan Kama UMS. Kalau di teknik ada Kama FT kan, itu yang masuk ya mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi harusnya tidak ada campur tangan dari eksternal selain mahasiswa. Bahkan mahasiswa umum pun boleh terlibat di konferensi mahasiswa ataupun di sidang umum kalau tingkatan univ. Nah itu. Karena memang mahasiswa itu harus independen, ya kan? Mahasiswa itu harus bisa menyuarakan aspirasi mereka tanpa ada tendensi apapun. Jadi nanti kalau aktivis itu sudah tersusupi, ya, itu kan akan repot nanti. Termasuk berdirinya BEMU atau yang megang BEMU itu ya ada proses pemilu. Kalau di ADRT dulu ya, itu proses pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden ini punya hak otoritas untuk menentukan jajarannya, semacam itu. Jadi harus ada pemilihan langsung ya dari rakyatnya, yang mana rakyat itu adalah mahasiswa universitas. Tapi suara saya jelas ya, Widya? Ya jelas, Mas, jelas banget. Sorry, saya agak sedikit bindeng saya. Ya Mas, gak apa. Kalau untuk tahapan-tahapannya itu ada apa aja sih, Mas? Tahapan Pemilu. Ya, kongres atau sebagai mana lainnya, itu gimana? Sebenarnya kan kalau pemilu itu ada dua ornamen. Ornamen yang pertama itu namanya KPU. Ornamen yang kedua namanya Panwaslu. KPU itu dibentuk oleh BEMU. Nah, kalau kita tingkatannya universitas, KPU itu dibentuk oleh BEMU. Kalau tingkatannya fakultas, KPU itu dibentuk oleh BEM fakultas. Satu ornamennya namanya KPU, yang kedua namanya Panwaslu, ya kan? Namanya kan Panwaslu itu dibentuk oleh DPM sebagai pengawas pemilu. Jadi ada dua ornamen ini yang ada di, kalau dulu namanya kalau tingkatan univ namanya Pemilwa kan. Kalau tingkatan fakultas biasanya namanya Pemira. Ya itu tergantung nama aja sih, nggak masalah. Yang penting ada pemilu dan ornamennya itu KPU sama Panwaslu. KPU itu yang bentuk BEM, Panwaslu yang bentuk DPM. Nah, KPU ini itu mempunyai tata tertib. Sebelum mendirikan tata tertib ini dari BEM sama DPM itu membentuk namanya Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu ini untuk mengatur pemilu nanti pemilihan umum itu nanti akan ada tatip pemilu yang harus ditaati, harus diikuti oleh calon calon presiden atau wakil presiden atau calon dari BEMU dan DPMU itu. Nah, setelah itu baru ketika terpilih, ya kan, ketika terpilih nanti itu kalau tingkatan kita bicara tingkatan univ ya, itu nanti akan ada namanya sidang umum, ya kan. Sidang umum ini akan di dalamnya salah satunya adalah melantik presiden sama wakil presiden sama beberapa ketua DPM. Nah, makanya dalam konteks ADRT ya dulu yang kita jalankan itu posisi presiden BEM itu setara dengan rektor, posisi gubernur BEM itu setara dengan dekan, kan sama-sama stakeholder. Itu ada dulu di
di bagan ADRT. Saya lagi-lagi gini ya, Wid, ya, saya nggak tahu kondisi ADRT sekarang ya, karena kemarin pun banyak yang berubah kan, ini yang gitu. Saya nggak tahu. Tapi kalau kamu berbicara terkait dengan pas saya dan mungkin sedikit sebelum saya atau setelah saya itu ya yang kita alami kayak gitu. Jadi tidak ada campur tangan siapapun, sidang umum itu berjalan di dalamnya mahasiswa semua, ya kan. Di situ ada SK untuk pengangkatan presiden sama wakil presiden sama ketua DPM sama ketua MPM, ya kan. Nah, baru ketika di luar itu ada pelantikan jajaran BEMU. Itu kan otoritas dari presiden sama wakil presiden. Ya, kalau dulu itu kayak gitu, kita sangat meyakini betul bahwa presiden BEMU itu setara dengan rektor, gubernur BEM itu setara dengan dekan. Itu. Itu secara aturan ADRT kita gitu. Perkara kampus sepakat apa enggak sepakat itu perkara mereka gitu kan. Yang penting itu aturan kita. Gitu Widi. Kalau kamu bicara terkait dengan proses BEMU, terbentuknya presiden di BEMU sama mungkin beberapa di fakultas. Tuh. Nambah nambah pengetahuan baru lagi nih. Tahu ya. Kalau sebenarnya presiden itu bisa dianggap setara dengan rektor ya. Iya. Kalau kita dulu kayak gitu. Makanya kita kuat banget saya itu. Makanya bukan masalah gagah-gagahan ya, bukan ya, tapi kita benar-benar harus betul-betul seorang pemimpin itu kan memahami betul ya, memahami kondisi lingkungan, bisa membaca konstitusi yang ada di kampus ataupun di luar kampus, ya kan, termasuk kalau ada kenaikan BBM atau kenaikan tenaga listrik dan sebagainya, kan kita harus bisa memahami itu, tidak asal aksi atau apa kan. Nah, makanya di situ sudah menunjukkan bahwa seorang aktivis itu harus mumpuni dalam pemahaman hal semacam itu, termasuk di dalam atau di luar kampus. Gitu, Widi. Itu kan apa ya namanya? Pemerintahan ketika Mas menjabat ya. Terus kalau misalnya aku minta bandingin ya antara zaman Mas dengan yang sekarang Mas lihat itu seperti apa Mas? Wah, saya nggak bisa bandingin karena saya nggak mengalami zaman sekarang. Aku kemarin cuman datang pas panelis ya. Saya nggak bisa membandingkan dengan teman-teman sekarang karena itu nggak elok. Karena kan memang masih berjalan kan protestasinya. Tapi saya terus mensupport, saya terus optimis bahwa pergerakan aktivis, pergerakan mahasiswa khususnya di UMS bisa lebih bagus, lebih terstruktur dan lebih progresif. Saya berharapnya gitu. Kalau terkait dengan saya harus menilai atau harus memandang seperti apa, saya kurang bisa untuk sekarang karena ini masih berjalannya protestasi kan. Tapi saya tetap mensupport teman-teman semua yang ada di aktivis khususnya di UMS. Terus selama menjalankan roda pemerintahan di tahun 2015-2016 itu tantangan yang Mas hadapi itu apa aja Mas? Sebelum ke sana, saya ingin sedikit cerita ya, Widi ya. Kenapa saya ada di BEMU kan, gitu kan. Sebenarnya saya berangkat itu dari fakultas. Saya berangkat dari gubernur BEM FEB dulu, kan. Dari situ saya sudah melihat, saya memahami dan saya merasakan betul bagaimana teman-teman di tingkat fakultas, ya kan. Kan hampir sama nih tingkat fakultas semua kan, meskipun mungkin beda-beda karakter dan beda-beda persoalan, beda-beda hal yang lain, tapi kan secara general kan hampir sama kan itu. Itu yang saya rasakan. Terus ketika saya naik di BEMU karena saya dilobi oleh salah satu presiden saya itu, kan, presiden sama wakil presiden yang sudah terbentuk, sudah terpilih saya itu, dan saya diamani sebagai Mendagri. Dan dari situ saya mencoba untuk berkomunikasi secara verbal dan emosional dengan teman-teman fakultas. Makanya saya dulu deket banget sama teman-teman fakultas, hampir 12 fakultas saya deket banget. Bahkan setiap minggu saya bergilir tidurnya. Jadi minggu pertama katakanlah di teknik,
minggu kedua di psikologi, minggu ketiga di FEB kan rumah sendiri, terus minggu ketiga di mana di eh, FKIP dan sebagainya. Saya kenal semua. Kalau di teknik dulu pas saya di BEMU itu saya mengalami 3 gubernur, ya. Tapi gubernur yang ketiga ini tidak lama karena kan akhirnya saya harus sidang umum kan, saya lengser kan. Itu ada namanya gigi, ya kan, dari teknik elektro. Terus setelah gigi itu saya ngalami zamannya si Reza, anak teknik sipil, terus si Rido juga teknik sipil. Kalau nggak salah itu teknik sipil atau mana, tapi kayaknya teknik sipil juga saya itu. Kita karena Rido itu kan mendekati saya lengser, jadi saya kurang begitu mengenal, tapi saya mengalami dia, ya kan, kita sempat juga ngobrol dan sebagainya, tapi karena periodisasinya saya habis, itu saya kalau nggak salah mengalami mengalami gubernur teknik Rido itu cuma 1 atau 2 bulan, tapi untuk Gigi sama Reza saya kenal betul mereka, maka saya dulu sering nginep di sana, sering nginep di teknik dan sebagainya. Itu kalau kalau kita bicara historis saya dengan teknik, ya itu hampir sama dengan historis saya dengan fakultas-fakultas yang lain. Lah dari situ akan membentuk hubungan emosional, ya kan, dan hubungan komunikasi yang bagus antara BEMU sama fakultas. Itu sangat membantu banget. Jadi kalau kita saling mengenal, kita bisa komunikasi, apalagi kita secara emosional kenal kan. Kita tuh dulu yo wes cuman ngopi aja, ngopi, nggak harus ada persoalan kita langsung ke fakultas, enggak. Yuk pas hari-hari biasa pun kita ke fakultas, bahkan kita main PS bareng atau apa, jagungan ke depan kamar dan sebagainya. Jadi tidak harus ada momentum apa. Yus kita 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 ke fakultas-fakultas, kita ngobrol aja untuk membangun emosional kita dan komunikasi kita. Nah setelah itu kan ada kedekatan emosional sama dari BEMU sama fakultas. Nah dari situ kita malah erat, antara BEMU sama fakultas erat banget. Itu bisa menjalin komunikasi karena kita sudah kuat dalam emosional kita masing-masing. Aku kenal cah teknik, aku kenal cah psikologi, aku kenal sama teman-teman UKMU, aku kenal sama teman-teman fakultas yang lain. Kan dengan secara langsung kita bisa menjalankan visi misi kita bareng-bareng kan, untuk menuju tujuan kita bersama-sama kayak gitu. Jadi nggak bisa kita itu dalam momentum-momentum tertentu tok kita ke fakultas atau ke UKMU, nggak bisa. Kita harus tetap membangun itu dari awal, semacam itu. Nah, kenapa saya deket banget sama teman fakultas, ya itu prosesnya, karena saya berangkat dari BEM fakultas, saya juga mengalami betul apa yang dirasakan oleh teman-teman fakultas, ya kan. Setelah itu saya punya kedekatan emosional dengan beberapa gubernur fakultas, hampir 12 fakultas, bahkan hukum pun saya kenal banget saya itu. Itu si Taufik sama si Oki, yang notabene kan ada sedikit ada beda pandangan kan. Itu pun aku deket banget loh sama mereka. Itu namanya Taufik, ya kan, tahun tahun 2014, sama si Oki tahun 2015. Sampai sekarang pun kita masih komunikasi itu. Ya kan. Artinya apa? Artinya hubungan-hubungan itu tetap kita jaga kan. Persoalan dinamisasi yang muncul itu kita bisa cari solusi bareng-bareng. Itu nanti enak, kita akan menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Gitu. Itu Widi terkait dengan sedikit sejarah ya. Kalau persoalan yang saya hadapi itu dulu kan, bagaimana saya bisa menyatukan 12 fakultas dulu. Ya itu hal yang itu sebenarnya bukan persoalan ya, tapi hal yang harus dilakukan untuk bisa mempererat power dari student government kita. Semacam itu. Jadi kalau nanti 12 fakultas sudah klop semua dengan BEMU, dengan fakultas-fakultas lainnya, itu nanti akan semakin kuat power dari pergerakan mahasiswa. Apapun persoalannya, kalau kalian bersatu, itu akan terasa kuat nanti. Gitu sih. Kalau persoalan
bagi saya persoalan-persoalan yang muncul banyak banget ya. Yang ada di UNIF itu persoalan semua. Contoh di akademik, di bidang satu kan akademik, bidang dua kan sarpras, ya kan. Bidang tiga itu kemahasiswaan, bidang empat alisam kemuhammadiyaan, bidang lima SDM. Ya kalian harus memahami semua. Jadi adanya bidang-bidang itu juga sebagai solusi. Lah solusi itu muncul kan karena ada problem. Contoh nih, bidang satu akademik, saya tanya sama kamu, apakah nggak ada persoalan akademik? Banyak, gitu kan? Apakah nggak ada persoalan sarpras? Banyak juga, gitu. Sarana prasarana, anggaran dan sebagainya. Adanya bidang-bidang itu kan menunjukkan bahwa ini loh nanti ketika ada persoalan, sampaikan ke bidang-bidang ini untuk diselesaikan. Kalau dulu pas zaman saya itu tiap fakultas itu mempunyai 3 bidang, tiap fakultas tingkat universitas ada 4 bidang. Bidang 1 itu akademik, bidang 2 itu sarana prasarana, bidang 3 itu kemahasiswaan, bidang 4 alisam kemuhammadiyaan dulu. Kalau tingkat fakultas 1 bidang akademik, 2 bidang sarana prasarana, 3 bidang kemahasiswaan. Tapi sekarang kayaknya beda-beda tiap fakultas. Kalau teknik masih menggunakan 3 bidang. Udah ada 4 anak. Di dekanat. Ada 4. Ya, ada 4. Yang apa, Pak? Yang keempat aku lupa sih, Mas. Cuman yang 1 2 3 masih sama loh. Masih sama ya. Tahu di FEB masih sama 1 2 3, tapi ada beberapa fakultas yang hanya 2 bidang aja kan itu. Gitu. Jadi beda-beda sih. Halo? Iya, Mas. Oke. Terus untuk apa ya? Kalau aku lihat ya, untuk permasalahan yang ada di BMU sekarang ini itu seperti sulit untuk diberikan karena misalnya pengaruh oposisi. Kalau jangan Mas itu kayak gimana, Mas? Gimana sih? Kayaknya putus-putus. Gimana? Kalau aku lihat permasalahan yang dihadapi oleh BMU sekarang ini itu karena besarnya pengaruh dari oposisi, Mas. Nah, kalau pandangan Mas itu kayak gimana, Mas? Gini, Wit. Kita padding dulu bisa nggak? Aku ada tamu bentar. Oke, boleh. Kita tahan pertanyaan ini. Saya paham pertanyaan itu. Nanti ini saya ada tamu bentar loh. Ini mendadak soalnya. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi, ya kan? Oke, siap. Untuk persoalan ini menarik banget kan terkait dengan oposisi, koalisi, pandangan dan sebagainya. Tapi Mas Amna minta padding dulu ya, bentar ya. Ini ada tamu ya. Oke. Nah, gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, Mas. Siap. Ya. Tadi ada tamu. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Naik mana tadi? Oke, tadi nanya masalah oposisi itu, Mas. Bisa aku ulangin ya pertanyaan? Iya, ya. Gimana? Jadi kalau aku lihat ya dari pandanganku BMU sekarang ini permasalahannya itu ada pada oposisinya. Pengaruh oposisi yang dihadapi oleh BMU sekarang ini itu kalau aku bilang cukup besar, Mas. Nah, pandangan Mas itu kayak gimana, Mas? Itu hal yang wajar ya dalam berdemokrasi ya, dalam berpemerintahan. Mesti ada oposisi, ada koalisi. Ya, oposisi kan memang muncul karena pingin pingin melihat sejauh mana kan begitu kan oposisi kan, atau sejauh mana kebijakan-kebijakan yang sudah muncul. Kalau di era kita pun ada, di era manapun ada itu oposisi dan koalisi itu pasti ada. Ada yang benar-benar oposisi sama kita, ada yang berkoalisi. Tapi sebisa mungkin kita harus bisa menunjukkan hal yang terbaik, hasil yang terbaik yang sudah kita lakukan, dan nanti teman-teman oposisi ini
bisa memahami, oh ternyata selama satu prodi ini memang betul-betul melaksanakan dengan baik dan sebagainya. Saya pun kayak gitu, Widi. Saya dulu awalnya amna ki sopo kan itu kan. Terus gerakannya piye? Tapi kan dari situ saya sedikit harus harus melihatkan bahwa BEMU atau seorang seorang pemimpin atau aktivis itu harus bisa memahami, bisa mengcover atau mengayomi, bahkan mengusahakan, ya kan, mengusahakan solusi dari sebuah persoalan-persoalan, kayak itu. Terkait dengan persoalan apapun itu, termasuk dengan ketika ada persoalan akademik, persoalan sarana, persoalan kemahasiswaan yang tadi sudah saya sampaikan, itu BEMU harus terdepan, karena bagaimanapun BEMU itu adalah yang paling di depan ketimbang yang lain, teman-teman fakultas atau teman-teman UKMU gitu kan, semacam itu. Jadi wah, dulu serangan bertubi-tubi ke saya itu sangat banyak banget, tidak hanya oposisi tapi juga dari UNIF, ya kan? Oh gitu. Pasti itu, karena apa? Kita menyuarakan suara-suara mahasiswa saat itu kan, otomatis kan yang menyuarakan ini tetap akan kena dampak, nah, terkait dengan itu semua. Dan tergantung kita itu siapa apa enggak. Maka bagi saya aktivis itu minimal punya 2 dari 3 hal. Yang pertama punya mental, yang kedua memahami, ya kan, memahami persoalan, memahami suatu namanya ilmu lah, memahami ilmunya, dan integritas. Karena kalau aktivis punya mental, kan, dia berani untuk menyuarakan itu. Dan kalau aktivis memahami sesuatu dan punya mental, dia bisa menyampaikan itu plus substansinya, isinya. Lebih-lebih kalau dia punya integritas. Kayak itu. Makanya yang harus dimiliki aktivis minimal 3 itu, mental, pemahaman, sama integritas. Ya kan? Kalau apalagi lebih-lebih sebagai pemimpin, ya artinya di BEMU atau ketua UKM atau apa itu kan, khususnya BEMU lah, khususnya BEMU atau BEM lah, BEM fakultas, BEMU dan lain sebagainya, itu aktivis itu harus punya itu, mental, pemahaman, sama integritas. Gitu. Nah, terus tadi Mas juga bilang juga diserang dari UNIF gitu. Nah, kalau pandangan BEMU yang harusnya sikap yang harus dipasang oleh BEMU terhadap kebijakan universitas itu seperti apa? Apakah harus selalu bertentangan atau kadang kita harus juga berjalan berdampingan gitu, Mas? Ya kalau pas kebijakannya berjalan berdampingan, kalau bertentangan kita harus lawan kan gitu. Soalnya ini pertanyaanmu ini membangkitkan memoriku. Serius, kalau saya dulu, ya kan, persoalan apapun dengan kampus, saya ada di pihak mahasiswa. Oh gitu. Nah, itu. Apapun itu, mau diskursi, mau itu terserah saya. Oke. Silakan. Loh, saya BEMU loh, Cah. Lah saya BEMU, saya punya amanah, saya diberi amanah oleh mahasiswa, saya diberi amanah oleh teman-teman fakultas, teman-teman universitas, otomatis saya harus siap loh untuk mengawal teman-teman loh. Kan gitu. Tapi hal-hal yang hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai loh ya. Kan gitu. Oke. Termasuk kalau di teknik dulu itu ada banyak lab-lab yang mungkin mesin-mesinnya kurang bagus ya. Itu banyak dulu dari teman-teman BEMU, BEM fakultas itu ke saya, dan saya menyampaikan itu ke dekanat sama ke rektorat. Nah, kalau ada persoalan apa-apa, kan, namanya juga saya itu BEMU ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, saya tetap harus ada di depan mahasiswa. Kamu tanya, kalau BEMU, kalau BEM Fakultas Teknik yang kenal saya itu yaitu eranya si Gigih sama si Reza. Gigih itu industri, Reza itu sipil gitu. Saya dulu sering nongkrong di teman-teman teknik apapun itu, karena kan BEM kan dekat sama dengan kama-kama ya,
kan. Di sampingnya KMTS, di sampingnya KMTE kan, terus sampingnya ada dinamik dan sebagainya. Saya dulu akrab sama teman-teman teknik di situ. Kontur saya itu belum ada ya kayaknya, belum muncul. Nah, gitu. Ya makanya saya berharap betul dengan teman-teman LPM kontur tetap harus bisa mengawal terkait dengan informasi-informasi atau kebijakan-kebijakan yang harus diketahui oleh mahasiswa. Oke, Nah, gitu. siap. Informasi apapun, Wid. Jadi itu fungsinya LPM kayak gitu. Entah itu informasi tingkat fakultas atau informasi tingkat universitas. Nah, itu. Persoalan hasil atau apa nama nanti itu persoalan kedua. Yang penting adalah kalian memahami itu dan harus bersikap terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasa tidak sesuai dengan mahasiswa. Kalau tingkatan negara kan tidak sesuai dengan rakyat kan gitu, kayak kenaikan BBM, kenaikan listrik, kenaikan apapun yang kalau nggak salah kemarin ya teman-teman itu aksi ya. Itulah biasa, itu bukan persoalan nanti next orientasinya itu hasil, oke. Tapi dari situ udah melihat bahwa mahasiswa berpihak di mana kan itu, adanya aksi itu. Makanya kemarin tak apresiasi betul ya terkait dengan beberapa persoalan aksi-aksi yang sudah disampaikan oleh aktivis, oleh mahasiswa. Nah, saya berharap betul LPM kontur ini yang bisa menghimpun, bisa menyampaikan informasi-informasi tingkat fakultas atau tingkat universitas biar nanti teman-teman mahasiswa khususnya teknik mengetahui informasi itu. Nah, itu kan tadi ada itu kan apa sikap yang dipasang ketika menghadapi kebijakan universitas. Nah, kalau misalnya itu adalah isu-isu yang ada di sekitar ataupun isu-isu nasional. Nah, itu bagaimana, Mas? Nah, kalau isu nasional dulu kita memang tergabung pada aliansi Soraya kan. Itu memang namanya beda-beda. Ya, kalau dulu apa namanya, tapi ada aliansi Soraya kan. Nah, kita itu memang UMS dari dulu ya itu menjadi barometer terkait dengan beberapa pergerakan mahasiswa. Karena kita dekat dengan beberapa kampus kan, dengan Univet, dengan Uniba, dengan Unisri, dengan kampus-kampus yang ada di Soraya, UNS juga dan sebagainya. Jadi kita itu membangun komunikasi ya tadi sama, kita membangun komunikasi dan kita membangun emosional. Biar nanti ketika ada beberapa momen-momen yang kita harus berjuang bersama, menyuarakan bersama, kita bisa bersatu. Cuman memang ranahnya beda. Kalau di tingkat kampus kan tadi kita membangun komunikasi dengan teman-teman Kama fakultas dan teman-teman universitas dengan teman-teman UKMU, ya kan. Tapi kalau tingkatan luar, ya kan, di tingkatan kampus yang lain kita juga membangun komunikasi dan emosional sama mereka. Bahkan kita sering ngopi bareng, sering diskusi bareng dan sebagainya. Biar nanti ketika kita ada satu persoalan, ada satu momen yang kita harus bisa menyuarakan bareng-bareng, kita suara termasuk aksi dan sebagainya gitu. Kita tetap harus membangun komunikasi dan emosional jauh-jauh hari kan. Tidak hanya pas ada momen tok aja, tapi di luar itu pun kita harus membangun komunikasi. Itu akan menguatkan secara emosional kita dan secara komunikasi kita. Semacam itu, Wid. Oke, jadi bukan hanya membangun kedekatan emosional sesama BEM di fakultas, tapi juga ke universitas lain gitu ya, Mas ya? Ya, tetap jelas karena di universitas yang lain itu kan pasti kita, makanya di BEM kan ada namanya Menteri Luar Negeri kan itu kan. Itu memang membangun komunikasi dengan teman-teman kampus yang lain ya, kayak negara ada Menteri Luar Negeri itu kan mereka membangun diplomasi dengan negara-negara yang lain. Itu. Hubungan dengan negara satu dengan yang lain kan itu seperti hubungan kampus satu dengan yang lain, itu punya kayak gitu. Makanya kita itu miniatur negara, Wid. Bagaimana bersikap di luar dan bagaimana bersikap di dalam. Makanya ada namanya Menteri Dalam Negeri, ada namanya Menteri Luar Negeri, ada seni budaya, ada kominfo dan sebagainya. Kita benar-benar miniatur, tidak duplikat, tapi kita rujukan pada negara yang sudah ada gitu.
Ini Mas, mungkin ini jadi akhir dari diskusi kita malam ini. Eh, ini kan kalau aku bilang BEMPU sekarang 2 periode terakhir ini kan masuk ke dalam keadaan luar biasa ya. Kalau bisa dibilang seperti itu. Nah itu eh, faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan sebuah BEMU yang dulunya gagah gitu ya menjadi pengayom bagi fakultas-fakultas, teman-teman dari fakultas, dan menjadi pengayom juga sebagai dari mahasiswa umum itu bisa masuk ke dalam keadaan luar biasa ini. Itu faktornya apa aja sih Mas? Dan bagaimana sih seharusnya kita bisa keluar dari keadaan luar biasa seperti itu? Kalau faktor-faktor yang menyebabkan ini saya kurang tahu ya. Lagi-lagi saya tidak mengikuti Sapa Widi karena kan agak jauh. Cuman kalau bagaimana ke depannya itu memang tadi yang pengalaman yang saya alami adalah tetap harus membangun komunikasi dan emosional di tingkat fakultas dan tingkat universitas plus membangun komunikasi dan pendekatan emosional di teman-teman kampus yang lain. Itu sangat penting karena orang sudah kenal tuh beda loh. Kalau orang udah kenal itu sama orang yang belum kenal itu beda secara komunikasi, beda secara pembahasan, beda secara tukar pikirannya dan sebagainya ketimbang dengan teman-teman yang belum kenal, ya kan? Itu sangat penting banget. Pendekatan emosional itu akan membangun ranah komunikasi kita dan progresivitas kita ke depan gitu kan. Maka kedekatan emosional itu sangat penting dan komunikasi itu sangat penting ya kan. Kalau faktor-faktor penyebab itu saya kurang tahu ya, dan saya memang tidak elok ketika saya menyampaikan itu karena memang saya tidak mengikuti kan. Yang mengikuti kan ya ini era kalian kan. Kan lebih memahami itu. Saya lebih ke arah bagaimana kedepannya itu bisa merekatkan antara teman-teman universitas dengan teman-teman fakultas ya kan, dan teman-teman kampus satu dengan kampus yang lain kan, gitu. Karena banyak jajaran yang ada di teman-teman BEMU ya kan, itu kayak dalam negeri, kayak luar negeri, kayak Kominfo dan sebagainya, itu kan tetap harus dibangun secara fungsi, tugas dan fungsinya masing-masing kan gitu. Maka bisa menguatkan diri di dalam, bisa menguatkan diri di luar, karena ini dua hal yang sangat esensial kan untuk merekatkan di dalam dan untuk merekatkan di luar. Kemarin kan adanya aliansi itu kan masih ada komunikasi, ada kedekatan juga kan. Terus begitupun di dalam harusnya ada pendekatan emosional, komunikasi dan sebagainya terkait dengan oposisi dan koalisi. Itu hal yang wajar ketika ada di demokrasi. Yang jelas kita bisa menjalankan dengan seoptimal mungkin amanah yang sudah diberikan. Semacam itu. Minimal aktivis punya mental, pemahaman sama integritas. Karena kalau punya mental tok, nggak punya pemahaman, dia nggak bisa berbicara apapun. Yang punya mental tok nggak punya pemahaman. Kalau dia punya pemahaman aja tanpa mental, dia akan diam. Dia paham, tapi dia nggak punya mental, dia diam. Tapi kalau dia punya mental, dia paham, dan dia punya integritas, dia bisa menyuarakan itu. Itu kalau saya pelajari dari dulu ya, terkait dengan aktivis harus kuat mental, pemahaman, sama integritas. Itu Win. Dan saya berharap dan saya yakin betul teman-teman aktivis semuanya, khususnya di UMS, di tingkat univ atau tingkat fakultas, saya yakin bahwa teman-teman sangat progresif ke depannya. Bismillah, sangat progresif. Itu semangat buat teman-teman, termasuk teman-teman kontur kan, harus independen, objektif, dan harus bisa menyuarakan juga lewat jurnalis. Itu harus bisa menyampaikan informasi-informasi untuk mahasiswa, khususnya karena LPM kontur ini teknik ya, mahasiswa di Fakultas Teknik itu. Oke deh Mas. Aku minta ininya Mas, closing statementnya untuk BEMU yang sekarang ini. Saya mungkin lebih tidak hanya di BEMU ya, tapi ke semuanya kan gitu, semuanya. Nanti kalau ke BEMU kesannya BEMU aja gitu kan, ke semuanya. Kalian sebagai aktivis harus tetap progresif, independen ya, dan tetap
harus menjaga nilai-nilai idealis, ya. Gitu. Mumpung jadi aktivis kan nanti itu harta terbesar dari aktivis adalah idealisme. Ya harus dipegang, ya kan? Karena setiap orang kan punya ideal masing-masing, punya idealisme masing-masing. Yang hal yang harusnya ideal kayak gini kan itu. Dan itu tidak bertentangan juga dengan realitas sih sebenarnya. Kalau kalian, karena realitas yang bagus adalah realitas yang menunjukkan idealisme, yang menunjukkan ideal, realitas yang ideal. Ini buat semuanya, jadi tetap semangat buat teman-teman aktivis ya, dari tingkatan universitas sampai tingkatan fakultas, ya kan. Kalau di BEM fakultas, saya harap bisa saling berkoordinasi dengan lebih kuat, ya kan, terkait nanti visi misi dan pergerakan ke depannya gitu. Karena nanti kalau kalian sudah kuat tingkat univ dan tingkat fakultas, insya Allah kalian akan lebih bisa menjalankan amanah lebih progres. Oke, itu dia closing statement dari Mas Amna Toilah. Semoga apa yang kita diskusikan dapat sedikit memberi pencerahan bagi teman-teman semua. Nggak terasa ya waktu durasinya udah mau habis. Tapi buat teman-teman jangan pernah bosan ya untuk tetap mendengarkan si kontur. Nantikan si kontur di episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya. Oke, sampai jumpa.